ibu kandungnya itu nggak perlu aturan untuk jalan sama anaknya sendiri. Mas Julian nggak mungkin membuat aturan tanpa sebab. Udah lengkap nih. Pangeran-pangeran pelindung Lala udah di sini. Soal omongan mama yang kemarin, aku jadi kepikiran sesuatu. Mas Julian lagi kenapa ya? Nggak biasanya diam terus kayak gini. Biasanya tuh ada aja yang dibahas. Aku udah tahu kasus kamu. Ternyata cukup berat ya. Gimana kalau kamu terbukti kamu nabrak mobil itu atas dasar kesengajaan dan bikin mobil itu jatuh ke jurang? Syifa, buka pintunya sayang. Oma mau bicara. Gak mau. Syifa gak suka dibohongin. Syifa mau papa. Iya Syifa tenang dulu ya sayang ya. Nanti ketemu papa kok. Papa Syifa nggak kemana-mana. Bohong. Kamu lihat nih Tanti, keterlaluan kamu ya. Bisa-bisanya Syifa sampai tahu kondisi papanya. Lagian kok bisa sih perempuan itu tuh ada di taman? Gak mungkin saya kasih tahu Bu Lydia kalau Bu Elisa kong kali kong sama saya. Saya terpaksa harus bohong sama Bu Lydia. Apa? Bu, kayaknya Bu Elisa itu ngikutin kita deh dari tadi deh. Buktinya nih Bu ya, saya kan cuma buang sampah sebentar tuh. Nah, pas saya balik dari buang sampah, tiba-tiba saya lihat Bu Elisa udah nyamperin Neng Cipa. Iya, tapi terus kenapa kamu diem aja? Harusnya kamu langsung usir dong dia. Gimana mau ngusir sih Bu? Orang Bu Elisanya udah ngomong sama Neng Cipa. Ya saya nggak tega Bu. Wah, nekat banget ya perempuan itu. Kamu nih, kalau udah kayak gini nih, ya saya harus nyuruh Lala kesini untuk nemenin Syifa. La, kalau sempat kamu tolong ke rumah Julian ya. Saya butuh kamu untuk menenangkan Syifa yang lagi ngambek. Iya Bu, saya akan ke sana secepatnya. Bisa-bisanya aku kerja di perusahaan si kerak wajan, Kak. Lagian kenapa sih kalian manggil Hasbi itu kerak wajan? Nggak ada yang lebih bagus dikit apa? Nggak ada, udah pas itu. Karena si Hasbi itu tuh persis kayak nona membandel di bawah wajan. Nggak bisa hilang, susah banget dibersihin. Dijaga ya lo kalau ngomong. Sekarang si kerak wajan itu udah jadi bos lo. Dan kalau lo emang bener kerja di perusahaan kita, ngapain lo malah keluar seenaknya jam segini? Apalagi ini hari pertama lo kerja. Ya kan gue juga perginya sama lo kan. Posisi lo pasti penting kan di perusahaan itu. Secara lo berduaan mulu sama CEO kita. Lagian, gue juga gak bakal biarin lo pergi berduaan doang sama kakak gue. Duh, udah cukup. Kalian berdua bisa gak sih gak usah pada berantem? Kan yang penting sekarang kita tujuannya sama-sama ke resort. Dan kamu, asistennya Hasbi atau siapapun kamu, kalau mau dipercaya, tolong jangan macem-macem sama saya ya. Gue Riko. Terserah mau manggil apa. Asal jangan asistennya Hasbi. Gak enak banget dengernya. Ya. Aduh, ini nerakanya Jin Ifrit. Berkobar sampai luar. Buset, udah panas banget. Aduh. Ngapain? Mau servis AC lo? Siapa lagi nih? Bapak! Tepat sekali. Kebetulan di perusahaan kami lagi ada promo. Servis satu AC gratis. Udah, Hasil udah. Ini kita lagi gak nyamar kok. Udah ketahuan juga.
Lala? Lo bukannya kaki tangan lututnya si kerak wajan ya? Terus ngapain di sini? Sama Seflal sama Ardan lagi? Kita lagi mau cari bukti soal kecelakaan Hasbi. Makanya kita mau ketemu sama pengelolanya untuk ngecek CCTV. Santai. Kita sekubu kok kali ini. Kok gue masih belum yakin sama nih orangnya. Kita harus tetap sadarin. Yaudah yuk, kita udah ditungguin. Mas Axel, Randy ikut juga ya? Yuk. Ngapain kamu di sini? Kamu penyebab saya kenapa bisa ada di sini. Kok karena aku? Kalau kamu nggak nelpon saya tadi malam dan nggak ngebuat saya emosi, nggak akan kejadian. Gini ya Jul, pertama-tama kan kamu yang nelfon aku duluan. Ya aku telepon balik, emangnya salah. Dan kedua, bukannya itu urusan kamu ya buat kontrol emosi kamu sendiri. Udah deh, kau pulang aja, saya nggak ada urusan sama kamu. Malah di saat kayak gini kamu harus banget berurusan sama aku. Aku udah tahu kasus kamu. Ternyata cukup berat ya. Gimana kalau kamu terbukti kamu nabrak mobil itu atas dasar kesengajaan dan bikin mobil itu jatuh ke jurang? Itu sih namanya pencobaan pembunuhan ya. Dan hukumannya apa? Kamu bakal dipenjara bertahun-tahun atau mungkin selamanya. Dan Syifa akan kehilangan ayahnya. Ya tapi untung sih dia masih punya mamanya. Kalau saya di penjara seumur hidup pun, Syifa nggak akan pernah butuh kamu. Dia udah bahagia sama Lala. Dan saya akan nikahin dia meskipun saya ada di dalam penjara. Dan Syifa akan ngerasain dia akan mendapatkan ibu yang terbaik di dalam hidup dia. Ya, Pak. Lihat aja Julian, semua mimpi-mimpi kamu satu-satu gak akan terwujud.